Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 19604 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal arsitektur enterprise dengan judul jurnal Rancangan Enterprise Arsitektur Layanan SPBE atau e-Government di lingkungan Pemkab Sukabumi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadisha Marfazi Hanawan dengan NIM 19/2002-90. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM 19-200-193. Nama saya Tua Dolia dengan NIM 19-200-407. Perkenalkan, nama saya Tomi Alfianto dengan NIM 19-200-265. Abstrak dari jurnal ini menjelaskan ringkasan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan penelitian yang akan dijelaskan pada slide pendahuluan dengan kata kunci arsitektur layanan, enterprise arsitektur, SPBE, serta TOGAF ADM. Duluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan penelitian. Latar belakang masalah dari yaitu pertumbuhan teknologi yang terus meningkat secara pesat buat pemerintah di seluruh dunia beralih ke penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik atau dikenal dengan e-Government. Government adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan penyampaian layanan, buat akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi. Salah satu tujuan dari e-Government yaitu untuk meningkatkan proses organisasi antar pemerintah dengan saling melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap peraturan, kepatuhan, dan lain-lain. Indonesia sendiri telah menjadi peringkat 100 besar dari 193 negara di dunia dalam e-Government Development Index atau IGDE pada tahun 2020. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana melakukan standarisasi terhadap rancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar dapat terimplementasi dan terintegrasi dengan baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal di pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Dengan batasan masalah, perancangan yang dilakukan difokuskan hanya pada satu perancangan, yaitu pada domain layanan SPBE. Perancangan yang dilakukan akan memanfaatkan kombinasi antara peraturan teknis arsitektur SPBE serta salah satu komponen utama framework EE, yaitu The Open Group Architecture Framework atau TOGAF, Architecture Development Method atau EDM. Serta tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan perancangan pada domain layanan SPBE dengan memanfaatkan kombinasi antara peraturan teknis arsitektur SPBE serta salah satu komponen utama framework EE yaitu TOGAF ADM sehingga dapat terintegrasi dengan baik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal di kabupaten. Metode penelitian. Tahap inisiasi. Yang pertama, mengenal dan mempelajari arsitektur perancangan SPBE. Yang kedua, melakukan identifikasi kebutuhan data terhadap objek penelitian. Ketiga, menemukan permasalahan dan lingkup bisnis pada Pemkab Sukabumi. 4. Menggunakan metode wawancara dan studi literatur. Tahap perancangan. Yang pertama, melakukan analisis dan perancangan artefak sesuai dengan kebutuhan dari Pemkab Sukabumi. Kedua, menggunakan framework EA yang terdiri dari tahap preliminary phase dan arsitektur vision. 3. Membahas prinsip-prinsip arsitektur layanan dan menghasilkan value chain yang
menggambarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh Pemkab Sukabumi. 4. Membuat stakeholder map metrik untuk menjelaskan setiap stakeholder internal terkait kepentingan, posisi, serta dampak keputusan untuk layanan yang ada di dalam Pemkab Sukabumi. 5. Tahap arsitektur layanan. Pada tahap ini akan dihasilkan katalog layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya ada tahap kesimpulan dan saran. Yang pertama, melakukan rangkuman berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, memberikan kesimpulan dan saran terhadap perancangan yang diusulkan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien untuk kemajuan teknologi di Pemkab Sukabumi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini ada preliminary phase. 1. Tahap ini merupakan persiapan untuk proses perancangan enterprise, arsitektur, serta menentukan kebutuhan dalam mencapai arsitektur target. 2. Artefak yang dihasilkan pada tahap ini adalah prinsipal katalog yang bertujuan untuk menggambarkan prinsip layanan pada suatu organisasi atau perusahaan. 3. Pada tabel prinsipal katalog terdapat 6 prinsip arsitektur layanan yang menjadi panduan di Pemkab Sukabumi, yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. 4. Prinsip-prinsip tersebut mendorong layanan yang mudah dipahami dan dilaksanakan, melibatkan masyarakat atau pihak lain, bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan terkait, terus ditingkatkan, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Selanjutnya, arsitektur vision. Pada tahap ini, kita melakukan deskripsi tentang perancangan enterprise arsitektur untuk mencapai tujuan utama organisasi, serta menentukan objek penelitian dan stakeholder yang terfokus pada Pemkab Sukabumi. Artefak yang dihasilkan pada tahap ini adalah value chain dan stakeholder map matrix. 2. Value chain menunjukkan aktivitas utama dalam manajemen pemerintahan dan seluruh dinas terkait pada Pemkab Sukabumi yang akan terintegrasi dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Terdapat juga aktivitas pendukung yang menjelaskan hal-hal yang terlibat dalam mendukung seluruh dinas terkait. 3. Tabel stakeholder map matrix menjelaskan tentang keterlibatan beberapa stakeholder khususnya pada layanan administrasi pemerintahan terhadap kepentingan, posisi, serta dampak keputusan di dalam Pemkab Sukabumi. Selanjutnya, arsitektur layanan. 1. Arsitektur layanan merupakan salah satu output yang dihasilkan oleh fungsi aplikasi SPBE yang meningkatkan kinerja pemerintahan pada instansi pusat dan Pemkab Sukabumi. 2. Terdapat 23 layanan yang disediakan oleh layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibagi menjadi 6 fungsi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, dan kearsipan. 3. Tabel-tabel katalog layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dibagi menjadi 5 tabel berdasarkan fungsi masing-masing dan menjelaskan siapa saja pengguna layanan yang akan memanfaatkan layanan yang telah disediakan di setiap fungsi pada Pemkab Sukabumi. 4. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik didukung oleh aplikasi yang telah disediakan oleh penyedia layanan, baik dari instansi pusat maupun dari Pemkab Sukabumi. Selanjutnya, arsitektur layanan. 1. Fungsi
perencanaan memiliki 4 layanan, yaitu layanan perencanaan, pengelolaan pengajuan perencanaan anggaran, dan lainnya, yang didukung oleh aplikasi dari Bapeda, Kementerian Keuangan, BPPKAD, dan Kementerian Dalam Negeri. 2. Fungsi penganggaran dan keuangan memiliki beberapa layanan, yaitu layanan penganggaran, aplikasi penyusun dokumen anggaran, layanan keuangan, dan lainnya, yang didukung oleh aplikasi dari Kemendagri, BPPKAD, dan Kementerian Dalam Negeri. 3. Fungsi pengadaan memiliki beberapa layanan seperti layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan katalog barang dan jasa untuk pengadaan, dan lainnya, yang didukung oleh aplikasi dari LKPP Bank, pengadaan barang dan jasa, dan Setda Bank, pengadaan barang dan jasa. 4. Fungsi kepegawaian memiliki beberapa layanan seperti layanan pengelolaan data dan administrasi pegawaian, absensi pegawai, dan lainnya, yang didukung oleh aplikasi dari BKPSDM. Kesimpulan dan himbawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbasis di sebuah layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Pemkab Sukabumi yang mematuhi aturan peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menggunakan framework arsitektur SPBE dan contoh KDM. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi arsitektur pengembangan SPBE Pemkab Sukabumi selama 5 tahun ke depan, baik dalam kontribusi praktis maupun akademik. Ini kita ada saran yang dapat diberikan adalah Pemkab Sukabumi sebaiknya mempertimbangkan untuk mengimplementasikan katalog layanan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga perlu memperhatikan pengembangan dan perbaikan layanan berbasis elektronik agar dapat lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Sukabumi. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga akademik dan praktis terkait untuk pengembangan dan evaluasi lebih lanjut dari arsitektur layanan SPBE. Yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.